Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alvina Septiani, SAP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Perkenalkan, saya Suci Aulia Putri dengan NIM 0701 1182 32 dari kelas L2 Intralaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai barang publik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi manfaat bagi individu lain, serta tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari penggunaannya. Barang ini berbeda dengan barang privat yang hanya bisa dikonsumsi oleh individu tertentu yang membayarnya. Barang publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama, non-rivalry atau tidak bersifat saingan. Barang publik dapat dikonsumsi oleh banyak orang secara bersamaan tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh masing-masing individu. Sebagai contoh, penerangan jalan yang umum tetap bisa dinikmati oleh semua orang tanpa berkurangnya cahaya yang tersedia bagi individu lainnya. Dan yang kedua, non-excludability atau tidak dapat dikecualikan. Tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari penggunaan barang publik, bahkan jika mereka tidak berkontribusi dalam pembiayaannya. Contohnya adalah layanan keamanan dari kepolisian yang tetap dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak secara langsung membayar pajak. Selanjutnya, yang kedua, eksternalitas dalam pengelolaan barang publik. Eksternalitas adalah dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi atau produksi suatu barang yang mempengaruhi pihak lain tanpa melalui mekanisme pasar. Barang publik seringkali dikaitkan dengan eksternalitas positif, tetapi dalam beberapa kasus juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika konsumsi atau penyediaan barang publik memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Contohnya adalah pendidikan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang belajar, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, eksternalitas negatif terjadi ketika konsumsi atau penyediaan barang publik menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Contohnya adalah kemacetan lalu lintas. Akibat infrastruktur jalan yang tidak memadai, pembangunan jalan yang buruk dapat meningkatkan waktu tempuh masyarakat dan menurunkan efisiensi kerja. Yang ketiga, sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Barang publik memiliki sifat non-rivalry dan non-excludability yang berpengaruh pada cara pengelolaannya. Yang pertama, ada pembiayaan melalui pajak. Karena barang publik tidak dapat dijual di pasar seperti barang privat, pembiayaannya dilakukan melalui pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan barang publik tanpa membebankan biaya langsung kepada pengguna. Yang kedua, alokasi sumber daya yang tepat. Pemerintah harus memastikan bahwa barang publik yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pengawasan dan akuntabilitas. Karena menggunakan dana publik, pengelolaan barang publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang keempat, perbedaan administrasi keuangan publik dan swasta. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan swasta. Yang pertama, ada tujuan pengelolaan keuangan. Administrasi keuangan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara administrasi keuangan swasta berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, sumber dana. Administrasi keuangan publik mendapatkan sumber dana dari pajak, retribusi, pinjaman negara, dan hibah. Sementara itu, administrasi keuangan swasta memperoleh dana dari penjualan barang atau jasa, investasi, serta modal dari pemegang saham atau kredit. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan. Administrasi keuangan publik diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh lembaga negara seperti BPK dan KPK. Sebaliknya, administrasi keuangan swasta memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaannya dan pengawasannya. Biasanya dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditunjuk oleh perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.